nggak sih Anda ngerasa seharian itu sibuk banget? Lari sana-sini, meeting, balas email, pokoknya penuh terus. Hmm, Tapi pas malam, waktu mau tidur, Anda lihat lagi ke belakang dan mikir, tunggu dulu. Kayaknya nggak ada satupun hal penting yang benar-benar beres hari ini. itu yang namanya paradoks kesibukan. Rasanya seperti lari di treadmill dengan kecepatan penuh. Betul. Berkeringat, capek, tapi nggak benar-benar sampai kemana-mana. Kita sibuk, tapi nggak produktif. Tepat. Dan perasaan lari di treadmill itulah yang mau kita bedah hari ini. Kami sudah mengumpulkan setumpuk analisis dari para pakar produktivitas buat Anda. Dan semuanya mengerucut pada dua metode yang sangat populer tapi juga sangat berbeda. Yaitu time blocking dan personal Kanban. Misi kita kali ini bukan buat nentuin mana yang paling hebat, tapi buat bantu Anda menemukan Mana yang paling pas buat gaya kerja Anda? keduanya. Oke, mari kita mulai bedahnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, yang mungkin lebih familiar. Time blocking. Konsep dasarnya kan, kita bagi-bagi hari jadi blok-blok waktu di kalender. Iya, betul. Dan setiap blok itu untuk satu tugas spesifik. Jam 9 sampai 11, tulis laporan. Jam 11 sampai 12, balas email, gitu-gitu kan? Betul. Salah satu sumber kita pakai analogi yang bagus banget. Ini seperti membuat anggaran untuk waktu Anda. Oh, anggaran waktu. Iya, kalau dalam keuangan Anda alokasikan uang untuk sewa, makanan, hiburan, nah di sini Anda alokasikan aset Anda yang paling berharga, yaitu jam dan menit. Untuk tugas-tugas spesifik, Persis, Anda jadi direktur keuangan untuk waktu Anda sendiri. saya suka itu direktur keuangan waktu. Jadi keuntungan terbesarnya apa? Buat saya sih yang paling kelihatan adalah ini bisa menghentikan momen bengong di depan laptop sambil mikir, oke, kerjaan banyak banget, mulai dari mana ya? Tepat sekali. Itu yang disebut mengurangi kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue. Decision fatigue. Oke. Setiap kali kita harus memilih apa yang harus dilakukan selanjutnya, kita membakar sedikit energi mental. Nah, time blocking ini mengotomatiskan keputusan itu di pagi hari. Jadi sisa energi kita bisa dipakai buat benar-benar kerja, bukan cuma merencanakan. Betul. Dan ini pasti jadi andalan buat orang yang mau melakukan deep work, kerja fokus tanpa gangguan itu kan. Oh, ini adalah alat utamanya. Dengan memblokir 2 atau 3 jam di kalender dengan label fokus proyek X, Anda bukan cuma ngasih tahu diri sendiri, tapi juga ngasih sinyal ke orang lain. Tepat. Ke rekan kerja yang bisa lihat kalender Anda, bahwa waktu ini sakral. Ini cara sopan untuk bilang, tolong jangan ganggu saya, kecuali gedungnya kebakaran. Hahaha, oke, masuk akal. Tapi apa ini beneran bisa melawan kebiasaan menunda-nunda? Saya bisa bayangin seseorang menjadwalkan tulis skripsi selama 3 jam, tapi akhirnya... Malah 3 jam itu dipakai buat nonton video kucing sambil merasa bersalah. Nah, itu dia. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan itu mengungkap batasan dari time blocking kalau dipakai sendirian. Alat ini hanya menyediakan wadahnya. Disiplin untuk mengisi wadah itu tetap dari kita. Tapi disitulah kekuatannya. Dia memaksa kita menghadapi tugas itu. Daripada bilang, suatu saat nanti saya akan kerjakan presentasi itu. Sekarang jadi Selasa jam 2 siang, saya dan tugas presentasi ini punya janji temu. Persis. Dia menciptakan tenggat waktu mini yang bikin tugas besar terasa lebih mudah dihadapi. Oke, kedengarannya menjanjikan, tapi saya harus jujur. Saya pernah coba metode ini dan gagal total di hari pertama. Oh ya, kenapa tuh? Saya sudah susun jadwal dengan sempurna, lalu jam 10 pagi ada telepon darurat. Langsung, blok kerja fokus saya hancur, dan efek dominonya bikin sisa hari saya berantakan total. Ah, iya. Akhirnya saya merasa lebih stres dan gagal daripada sebelumnya. Itu adalah kritik paling umum dan paling valid terhadap time blocking. Dia bisa terasa sangat kaku, seperti baju zirah yang indah tapi sulit untuk bergerak. Iya, kaku banget. Satu interupsi tak terduga bisa merusak seluruh arsitektur hari Anda. Karena itu, metode ini tidak cocok untuk semua orang. Estimasi waktu juga jadi masalah kan? Kalau kita alokasikan 1 jam untuk tugas yang ternyata butuh 3 jam, rasanya gagal. Bener. Sebaliknya juga, kalau selesai dalam 30 menit, sisa 30 menitnya jadi canggung? Iya, mau ngapain ya? Betul. Butuh latihan untuk jadi estimator waktu yang baik. Karena kekakuan ini, time blocking paling bersinar untuk orang-orang tertentu. Pertama, para penunda kronis yang butuh pagar eksternal. Oke. Kedua, pekerja yang butuh sesi fokus panjang dan tidak terganggu, penulis, programmer, peneliti.
Dan ketiga, orang yang harinya cenderung sudah terstruktur oleh rapat-rapat, jadi mereka tinggal mengisi celah-celah kosong di antara rapat itu. Jelas sekali. Jadi time blocking ini untuk orang yang masalah utamanya adalah melindungi waktu mereka dari gangguan. Tapi gimana kalau masalahnya bukan waktu yang kurang terproteksi, tapi justru jumlah pekerjaannya yang bikin pusing dan kewalahan? Nah, Disinilah kayaknya metode kedua ini masuk. tepat. Kita beralih dari kalender ke papan tulis. Selamat datang di dunia personal Kanban. Ini adalah sistem visual untuk mengelola alur kerja, bukan jadwal. Dari Lantai pabrik mobil. Betul, dari pabrik Toyota di tahun 40-an. Bayangin kalau mereka bikin pintu mobil kebanyakan sebelum rangkanya siap. Itu kan pemborosan ruang dan modal. Oh iya juga ya. Sistem Kanban yang artinya papan visual dalam bahasa Jepang adalah cara mereka untuk memastikan pekerjaan ditarik ke lini produksi hanya saat dibutuhkan. Dan sekarang, kita menerapkan logika yang sama untuk email dan laporan kita. Jadi kita punya papan, entah itu papan tulis di dinding, atau aplikasi kayak Trello, dengan kolom-kolom. Yang paling dasar biasanya to do. Atau akan dikerjakan. Terus in progress atau sedang dikerjakan dan done atau selesai. Tugas-tugas kita jadi kartu yang kita pindah-pindahkan. Tapi ada satu aturan kunci yang membedakan ini dari sekedar daftar tugas biasa kan? Ya, dan ini adalah jantung dari sistem Kanban. Membatasi pekerjaan yang sedang berlangsung. Atau work in progress, Wipungmit. Oke. Anda menetapkan aturan untuk diri sendiri. Misalnya, kolom sedang dikerjakan tidak boleh berisi lebih dari 3 kartu pada satu waktu. Tunggu dulu. Membatasi pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Bukannya itu justru bikin saya jadi lambat. Kenapa saya harus membatasi diri? Karena itu adalah penangkal multitasking yang paling ampuh. Kita semua tahu rasanya punya 5 jendela mental yang terbuka di otak kita secara bersamaan. Iya, nggak ada yang fokus. Tidak ada yang benar-benar dapat perhatian penuh. Batasan WIP ini memaksa kita untuk fokus dan menyelesaikan sesuatu sebelum memulai hal baru. Oh, Tujuannya bukan untuk memulai banyak hal, tapi untuk menyelesaikan banyak hal. Perbedaannya sangat besar. wah, itu mengubah cara pandang. Fokus pada penyelesaian, bukan permulaan. Saya bisa lihat kenapa itu efektif. Dan pasti ada kepuasan tersendiri saat memindahkan kartu itu ke kolom selesai ya. Itu adalah suntikan dopamin kecil yang sangat memotivasi. Anda secara fisik atau digital melihat kemajuan Anda. Kelebihan lainnya adalah fleksibilitas. Benar. Kalau tiba-tiba prioritas berubah, Anda tidak perlu merombak seluruh jadwal seperti di time blocking. Anda cukup menata ulang urutan kartu di kolom akan dikerjakan. Tapi kekurangannya juga kelihatan jelas. Sistem ini kan nggak punya jam. Betul. Sebuah tugas bisa saja mengendap di kolom sedang dikerjakan selama berminggu-minggu kalau kita tidak hati-hati. Tepat. Tidak ada urgensi yang melekat pada sistem ini. Disiplinnya bukan untuk mengikuti jadwal, tapi untuk terus-menerus melihat dan memperbarui papan. Kalau Anda biarkan, papan itu bisa jadi artefak arkeologi dari pekerjaan yang pernah ingin Anda lakukan. Hahaha. Dan kolom akan dikerjakan itu bisa jadi semacam lubang hitam kan? Tempat semua ide dan tugas masuk tapi nggak pernah keluar lagi. Benar sekali. Yang akhirnya malah bikin kewalahan. Makanya, Kanban ini paling cocok untuk tipe orang yang berbeda. Pertama, pemikir visual yang suka melihat gambaran besar. Oke. Kedua, orang yang menangani banyak proyek atau tugas-tugas kecil secara bersamaan. Dan ketiga, orang yang pekerjaannya dinamis dan penuh interupsi. Freelancer, manajer proyek, atau siapapun yang pekerjaannya reaktif. Oke, kita sudah bedah keduanya. Time blocking yang terstruktur dan berbasis waktu, dan personal Kanban yang fleksibel dan berbasis tugas. Sumber-sumber kita membuat perbandingan yang sangat tajam di antara keduanya. Iya, Time blocking bertujuan untuk mengontrol jadwal Anda. sementara personal Kanban bertujuan untuk mengelola beban kerja Anda. Wow, tunggu dulu. Mengontrol jadwal versus mengelola beban kerja. Saya pikir selama ini keduanya tuh hal yang sama. Tolong jelaskan lebih dalam, karena ini terdengar seperti dua alam semesta yang berbeda. Itulah inti perbedaannya. Mari kita lihat dari cara Anda memulai hari. Dengan time blocking, Anda melihat kalender Anda yang kosong dan bertanya, bagaimana saya akan mengisi waktu ini? Oke, Anda mendorong tugas-tugas ke dalam slot waktu yang tersedia. Waktu adalah wadahnya. oke. Jadi waktu yang jadi patokan utamanya. Betul. Sebaliknya, dengan personal Kanban, Anda melihat daftar semua tugas Anda dan bertanya,
tugas mana yang siap untuk saya kerjakan sekarang karena saya punya kapasitas. Anda menarik tugas ke dalam alur kerja Anda saat Anda siap. Jadi tugas adalah unit utamanya. Dan waktu mengalir di sekitarnya. Jadi yang satu seperti main Tetris dengan kalender, mencoba memasukkan semua balok tugas ke slot yang pas. Yang satunya lagi seperti sabuk konveyor di restoran sushi, kita hanya mengambil piringan tugas saat kita siap dan lapar untuk mengerjakannya. Analogi yang sempurna. Dan karena kedua filosofi ini sangat berbeda tapi sama-sama kuat, hampir semua pakar yang kami rujuk setuju bahwa pendekatan paling ampuh seringkali bukan memilih salah satu. Melainkan menggabungkan keduanya. Sebuah pendekatan hibrida. Oke, ini yang saya tunggu. Bagaimana cara kerjanya dalam praktek? Apa kita harus punya kalender dan papan Trello yang terbuka bersamaan? Kedengarannya agak rumit. Sebenarnya lebih sederhana dari itu. Dan sangat elegan. Bayangkan seperti ini. Anda pakai papan Kanban sebagai pusat komando atau markas besar Anda. Oke, markas besar. Disitulah semua daftar tugas, proyek besar, ide-ide acak, semuanya hidup. Itu gambaran besar Anda. Oke, jadi Kanban untuk melihat semua pekerjaan saya, lalu kalendernya untuk apa? Nah, Anda beralih ke kalender Anda dan menggunakan time blocking. Tapi bukan untuk menjadwalkan tugas-tugas mikro seperti balas email ke Budi. Oke. Anda menjadwalkan blok-blok waktu yang lebih umum dan dilindungi. Misalnya, Selasa jam 9 sampai 12, blok kerja fokus proyek X, atau setiap hari jam 4 sampai 5 sore, blok administrasi dan email. Jadi kalender fungsinya untuk membangun pagar di sekeliling waktu saya. Dan papan Kanban untuk memutuskan apa yang saya kerjakan di dalam pagar itu. Tepat sekali. Jadi saat blok kerja fokus proyek X Anda dimulai jam 9 pagi, Anda buka papan Kanban Anda, lihat tugas apa yang ada di kolom sedang dikerjakan untuk proyek X, dan Anda langsung bekerja. Jadi kita dapat struktur dan perlindungan waktunya. Dari time blocking, sekaligus fleksibilitas dan kejelasan visual dari personal Kanban, yang terbaik dari kedua dunia. Itu, jujur saja, terdengar sangat powerful. Anda mengendalikan hari Anda tanpa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Oke, mari kita tarik semuanya ke kesimpulan praktis untuk Anda yang sedang mendengarkan. Ya, Apa masalah terbesar Anda saat ini? Dan untuk membantu, sumber kami memberikan semacam tes diagnostik super cepat. Cukup jawab satu pertanyaan ini di kepala Anda. Apa keluhan produktivitas terbesar Anda saat ini? Oke, coba dengarkan baik-baik. Jika keluhan utama Anda adalah, saya tidak pernah punya waktu untuk pekerjaan penting karena hari saya habis oleh rapat, interupsi, dan hal-hal kecil yang mendesak. maka masalah Anda adalah perlindungan waktu. Mulailah dengan time blocking. Oke. Nah, sebaliknya, jika keluhan utama Anda adalah, saya memulai terlalu banyak hal tapi tidak pernah menyelesaikan apapun, dan saya merasa kewalahan dengan semua tugas yang harus saya kerjakan, Maka masalah Anda adalah alur kerja dan fokus. Mulailah dengan personal Kanban. Oke, sangat praktis. Kalau Anda merasa time blocking adalah jawabannya, buka kalender digital Anda sekarang, selagi Anda mendengarkan. Lihat jadwal Anda untuk besok. Oke? Cari satu blok waktu kosong selama 2 jam. Hanya satu. Jadwalkan untuk tugas Anda yang paling penting besok. Beri label yang jelas, misalnya, fokus. Selesaikan proposal klien. Anggap itu sebagai janji yang tidak bisa dibatalkan. Hanya satu blok. Itu terasa sangat bisa dilakukan. Bagaimana dengan Kanban? Lebih mudah lagi, Anda tidak perlu aplikasi. Ambil 3 lembar sticky notes, tulis akan dikerjakan, sedang dikerjakan, dan selesai di masing-masing lembar, lalu tempelkan di monitor atau dinding Anda. Oke, jadi 3 kolom. Betul. Ambil beberapa sticky notes lagi, tulis 3-4 tugas Anda, letakkan di bawah kolom akan dikerjakan. Lalu, pindahkan satu ke sedang dikerjakan. Selesai, Anda sudah punya papan Kanban. Luar biasa. Jadi kita sudah membahas konsepnya, kelebihan dan kekurangannya, perbandingannya, dan bahkan langkah-langkah super praktis untuk mencobanya. Yup. Kedua metode ini adalah alat yang kuat. Dan kuncinya, seperti yang terus kita ulang, adalah bereksperimen untuk menemukan apa yang paling cocok untuk Anda. Betul. Dan saat Anda memulai eksperimen itu, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Silahkan. Setelah Anda memilih sebuah sistem, entah itu time blocking, Kanban, atau gabungan keduanya,
Banyak orang berpikir tantangannya ada pada alatnya. Mencari aplikasi yang sempurna, papan tulis yang paling bagus. Padahal bukan itu intinya ya. Bukan sama sekali. Tantangan sebenarnya yang seringkali tidak dibicarakan bukanlah memilih sistemnya. Tantangannya adalah membangun kebiasaan dan disiplin untuk muncul dan menggunakan sistem itu setiap hari, terutama di hari-hari saat Anda tidak mood. Konsistensi. Benar. Sistem yang biasa-biasa saja, tapi digunakan secara konsisten, akan jauh mengalahkan sistem yang sempurna, tapi diabaikan setelah 3 hari. Jadi, pertanyaan lanjutannya untuk Anda, bukan hanya sistem mana yang cocok untuk saya, tapi juga bagaimana saya akan berkomitmen pada sistem yang saya pilih agar ini benar-benar berfungsi dalam jangka panjang.